Yang di rumah juga untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan.
menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang menjadi beban, berikan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memerdekakan, Tuhan yang akan bebaskan segala beban.
Baik Bapak Ibu dan Saudara, shalom buat kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa juga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, shalom. Saya percaya kita sekalian ada dalam perlindungan Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan atas kami sekalian. Jika Engkau sudah pimpin kami sepanjang minggu, bahkan kembali pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami bersyukur ini semua oleh karena anugerah Allah. Kami sudah diberkati lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan saatnya kami ingin mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang ada yang mendengar firman Tuhan ini. Baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, atau dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, ya amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara menerima berkat yang tidak terduga. Saya ingin menyampaikan sekali lagi firman Tuhan tentang menerima berkat yang tidak terduga. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Dan saya akan bacakan untuk kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, banyak kali ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada banyak berkat yang kita terima tanpa kita duga. Itu sebabnya saudara-saudara, itu menandakan bahwa kita tidak berjalan sendiri tanpa, tetapi ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai, bahkan memberkati seluruh hidup kita. Kalau saudara membaca dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Obed-Edom itu? Nah saudara, bagian yang pertama, Obed-Edom adalah seorang hamba atau seorang budak. Dan Obed-Edom artinya hamba dari Edom. Nah saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab nama Obed-Edom memang tidak populer karena Obed-Edom keturunan Esau, seorang yang punya nafsu rendah, yaitu yang menjual hak kesulungannya
dengan kacang merah. Jadi saudara-saudara, Obed-Edom adalah budak kedagingan yang berasal dari Gad atau Filistin. Nah, yang kedua saudara-saudara, kenapa kok tabut Tuhan itu bisa dipindahkan ke rumah Obed-Edom? Nah, saudara-saudara, kita juga akan belajar. Saudara yang terkasih, ketika Daud hendak menitipkan tabut Tuhan ke rumah Obed-Edom, Obed-Edom tidak tahu apa-apa. Tetapi ini jelas atas kedaulatan Tuhan. Ya, dan Obed-Edom membuka rumahnya dengan sukacita ketika Daud menitipkan tabut Tuhan ini ke rumahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Obed-Edom menerima tabut Allah yang dititipkan oleh Daud selama 3 bulan, saudara-saudara, sebelum dibawa ke Yerusalem, berkat Allah atas Obed-Edom penuh melimpah, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Bahkan anak-anak cucunya dan orang-orang yang dekat dengan dia diberkati oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa tabut Tuhan ini dititipkan di tempat Obed-Edom atau pengertian atau lambang dari tabut Allah ini mengajarkan atau menandakan kehadiran Allah. Dan yang kedua, tabut Allah ini atau tabut Tuhan melambangkan kekudusan Allah. Dan tabut Tuhan ini, saudara-saudara, melambangkan kesucian Allah. Itu sebabnya saudara-saudara penting sekali untuk kita menjadikan rumah kita menjadi tempat di mana kita mengadakan ibadah keluarga atau komsel atau KKA. Dengan kata lain, ketika kita membuka rumah kita untuk kita adakan pembinaan rohani, untuk kita mengadakan pembelajaran Alkitab atau komsel atau kebaktian rumah tangga. Tahukah saudara, ketika kita membuka, Allah sedang beracara dan Allah sedang memberkati rumah kita. Sebagaimana ketika Daud menitipkan tabut Tuhan itu di rumah Obed-Edom. Namun ketika Daud hendak mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem dengan kereta lembu, saudara-saudara. Dan kalau saudara membaca dalam 1 Tawarik 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan ketika kereta yang membawa tabut itu terguling, Usa hendak memegang tabut itu. Usa menjadi mati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa saudara-saudara? Karena Usa mengabaikan standar firman Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, semangat untuk melayani Tuhan itu penting. Tetapi memperlengkapi diri serta menjaga hidup kudus itu harus. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara-saudara, di situ menjelaskan undangan perjamuan kawin itu gratis, tetapi pakaian pesta itu harus. Dengan kata lain, saudara-saudara, melayani Tuhan itu gratis. Persiapan itu harus. Amin. Undangan ke dalam perjamuan kawin itu gratis.
tetapi pakaian pesta juga harus. Ya, pakaian pesta itu harus. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar melayani oleh karena adanya jadwal. Kita tidak boleh melayani atau memimpin pujian karena kita sudah hafal lalu kemudian kita tidak persiapan. Kita pintar memain musik tapi kita nggak persiapan dengan doa, dengan persiapan-persiapan yang lain. Tidak boleh. Kalau kita melakukan hal itu saudara-saudara, sama halnya kita sedang mengabaikan standar firman Allah. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita mau melihat apa pekerjaan Obed-Edom itu. Kalau saudara melihat atau membaca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Alkitab menjelaskan bahwa Obed-Edom sebagai penjaga pintu gerbang. Namun ia sudah bertobat walaupun tadinya ia sebagai budak kedagingan. Yang terpenting bagi Allah bukanlah yang kemarin, saudara. Tapi yang terpenting adalah hari ini dan seterusnya. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi Tuhan mau bagaimana hari ini dan seterusnya. Itu sebabnya pastikan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sedang melakukan firman Allah. Amin. Sehingga Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari masuk bersama-sama dengan aku. Dengan kata lain, jangan sampai ketika Tuhan datang, kita ditinggalkan atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara juga melihat dalam 2 Tawarik 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa Obed-Edom sudah menjadi seorang pelayan Tuhan atau saudara-saudara menjadi pemburu hadirat Tuhan. Akibatnya saudara-saudara, hubungan Obed-Edom dengan Tuhan. Tadinya memang dia sebagai seorang hamba dosa. Tapi kemudian ketika dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Lalu kalau saudara membaca dalam 1 Tawarik 26 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan menjelaskan, Obed-Edom diubahkan. Obed-Edom menjadi sangat diberkati oleh Tuhan. Obed-Edom dan seluruh keturunannya diberkati oleh Allah. Anak-anaknya ada yang bekerja di pemerintahan. Namun intinya saudara-saudara, anak-anak Obed-Edom memuliakan Tuhan. Dan ini oleh karena perjalanan Obed-Edom bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita belajar saudara-saudara yang terkasih? Jika kita ingin mewariskan kepada keturunan kita, pastikan kita mewariskan iman dan keselamatan kepada Yesus Kristus, kepada anak cucu kita dan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita ingin mewariskan kepada keturunan kita, saudara-saudara, pastikan kita mewariskan pengetahuan firman Allah. Hidup kudus dan takut akan Tuhan. Dan setelah itu, baru saudara mewariskan harta, uang, dan lain-lain kepada anak cucu kita.
Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara mengutamakan mewariskan harta, kekayaan dan anak-anak kita tidak mengenal Allah. Dan jangan heran saudara-saudara yang terkasih, dalam waktu yang singkat harta kita habis dan ludes. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Bisa saja uang harta kita habis untuk main judi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kita mewariskan saudara-saudara iman dan keselamatan kepada Tuhan, pengetahuan firman Allah, hidup kudus dan takut akan Tuhan, maka anak-anak kita pasti akan memelihara, bahkan mengembangkan usaha atau harta yang kita wariskan kepada mereka dengan baik. Bahkan mereka bisa menurunkan harta itu ke anak cucu dan seterusnya. Ya, saya sangat diberkati dengan pernyataan beberapa tokoh di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-7. Daud menggambarkan saudara-saudara, sukacita dari Tuhan melebihi dari panen apa saja. Nah, ini Daud, saudara. Lalu kemudian kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagi Musa, hidup bersama Tuhan adalah harga mati. Tanpa Tuhan, Musa tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kemudian kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Bagi Yusuf, Tuhanlah yang membuat ia menjadi sukses. Ketika Obed-Edom mencari Tuhan dan hadiratnya, hidup Obed-Edom diubahkan. Lalu kemudian ia mengalami berkat yang melimpah. Bukan hanya seisi rumahnya, saudara-saudara, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun diberkati oleh Allah. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan, percayalah tidak akan pernah mengecewakan. Yang terakhir saudara-saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Raja Salomo setia dan taat kepada Tuhan, ia mendapat berkat yang tidak terduga. Dia diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Namun ketika dia jauh dari Tuhan, hidupnya menjadi hancur. Setialah kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Wariskan hal-hal yang berguna bagi anak, mantu, cucu kita. Dan seterusnya. Supaya apa? Tuhan memberkati keluarga kita. Memberkati saudara-saudara kita. Bahkan sampai kepada keturunan dan keturunan kita selanjutnya. Firman Tuhan ini sungguh memberkati kita dan mari kita terus setia kepada Tuhan walaupun dalam sikon COVID-19. Tapi saya berharap tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, pastikan kita melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari kita
Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Kiranya Allah Roh Kudus memateraikan seluruh kebenaran itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar dan melupakan, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya sekedar menjadi pelaku, dan kami juga mau membagikan itu dan meneruskan seluruh firman itu kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar juga kami mau memberi persembahan dan ucapan syukur kami kepada Allah, mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain kepada Allah. Kiranya Allah memberkati lewat pemberian kami besar kecil. Allah memberkati juga segenap usaha pekerjaan kami. Allah memberkati sekolah kami, kuliah kami, bahkan masa depan kami. Seluruh keperluan-keperluan kami, kiranya juga Tuhan menolong dan mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita pulang, dan kita juga akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Bersama-sama kita katakan,